Shalom bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Agape Mendalo Darat hari Jumat tanggal 10 April 2020 dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan dibangkitkan kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang 10 ayat 19 sampai ayat ke-29. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita yang telah dibersihkan dari hati nurani dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.
Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang memutuskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita pada hari Minggu ini yaitu hari Minggu tanggal 12 April 2020 kita tetap melakukan ibadah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Salib
akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, itulah yang menjadi perenungan bagi kita pada Jumat Agung pada hari ini yang dirayakan oleh seluruh orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Realita dan narasi kematian sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran hidup manusia, yang sesungguhnya sangat menarik dan bahkan bermakna untuk sebuah perenungan. Dan semua orang pasti akan mengalami kematian. Namun kisahnya akan berbeda-beda. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan Jumat Agung dalam kalender gerejawi menjadi satu titik sentral, bukan hanya sebagai peringatan secara historis, tetapi juga merupakan momen akan perenungan yang sangat mendalam bagi orang-orang yang percaya, dan merupakan juga
pemaknaan yang kompleksitas dalam fenomena kematian Tuhan Yesus. Mati di kayu salib adalah sebagai wujud cinta kasih Allah yang menunjukkan pada sebuah pengorbanan totalitas yang dirasakan sebagai manusia. Penderitaan fisik dialami oleh Yesus ketika dia disalibkan. Kita melihat bagaimana Yesus diejek, bagaimana Yesus dihina, dipukuli, dipaku, disalib dan tergantung di bukit Golgata. Dan tidak berhenti sampai di sana. Para kerabat, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang selama ini bersama dengan Yesus juga menjauh. Bahkan kita melihat dalam bacaan tadi, alam dunia juga memberi respon, di mana terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Sebagaimana kita baca dalam ayat 51 sampai dengan ayat 53. Bisakah kita bayangkan, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin orang akan mengatakan ini adalah cerita horor yang membuat orang menjadi takut, yang membuat orang menjadi gemetar akan apa yang terjadi pada masa itu di bukit Golgata. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi itu Yesus bersuara dari kayu salib. Yesus tadi mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan satu dari 7 ucapan Tuhan Yesus ketika Yesus telah tersalib di kayu salib. Ada orang yang melihat bahwa seruan yang disampaikan oleh Yesus adalah bentuk keputusasaan Yesus. Ada orang yang mengatakan Yesus sudah putus asa. Ada orang yang mengatakan Yesus memanggil Elia supaya Elia menolong dia. Namun sesungguhnya apa yang disuarakan oleh Yesus bukanlah suara putus asa. Seruan itu mau memperlihatkan akan penderitaan yang sungguh-sungguh dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga bukan hanya sebatas cerita, tetapi apa yang disuarakan Yesus mengalaminya dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita melihat Yesus sampai pada titik nol ketika dia disalibkan. Yesus menanggung beban yang sangat berat, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, bukan untuk menyelamatkan dia, tetapi Yesus menanggung beban yang sangat berat untuk menebus, untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan dunia ini. Sekali lagi mau ditekankan, Yesus tidak putus asa dalam seruan yang disampaikan. Bukan juga mau menunjukkan ketakutannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kita terfokus pada ucapan mengapa engkau meninggalkan aku. Tetapi kita harus berangkat dari ucapan sebelumnya yang mengatakan Allahku, Allahku. Perkataan ini mau memperlihatkan bahwa hubungan Yesus dengan Allah tidak terputus. Tetapi kita melihat bahwa Yesus senantiasa berpaut kepada Allah.
Allah yang dia panggil ketika dia mengalami penderitaan itu. Sehingga ini menjadi ajakan bagi kita, orang-orang yang percaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, kita juga demikian. Ketika kita bergumul, ketika kita mengalami penderitaan, jangan kepada yang lain kita berseru, tapi berserulah kepada Allah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Seruan yang disampaikan oleh Yesus di sini mau memperlihatkan bahwa dia betul-betul merasakan rasa sakit yang dia derita untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita. Dan itulah yang mau Yesus perlihatkan kepada dunia. Tetapi walaupun demikian, Yesus tidak menyerah. Yesus rela mengalami semua itu dalam ketaatannya pada panggilan Allah untuk membebaskan kita. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita juga menerima panggilan Allah yang disebut dengan vocatio Dei. Jika Allah memanggil kita, mari taat, mari kita laksanakan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian yang dirasakan oleh Yesus untuk menolong saudara, untuk membebaskan saya, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini, apakah kita masih tidak mau meyakini? Apakah kita masih tidak mau mengimani akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Dadat tadope amang inang madosa, dadat tadope pajugal rohata, dadat tadope mangului hagio ni daginta. Hape nung ngatakas taboto tahilalahu pakokopon ni Jesus nalahu mamorsan dosata. Alay bagasan tikion diarahu matuhita unang benyang. Ala nunga dilohoton Jesus salunay dihau pinosila. Yesus telah mati untuk dosa kita. Yesus telah mengalahkan kematian. Oleh karena itu, mari kita terima. Mari kita bersyukur atas penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus yang kita pestakan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa dari peristiwa kematian Tuhan Yesus. Sebagaimana kita baca tadi, tabir bait suci terbelah dua, yang mau menggambarkan bahwa tidak ada lagi pembatas bagi kita untuk menerima keselamatan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat di sana adanya pengakuan yang lahir dari orang-orang yang melihat peristiwa itu. Para panglima, para prajurit yang ada pada peristiwa itu dengan mengatakan, sungguh ia ini anak Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita imani dalam peristiwa yang luar biasa ini. Dan itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Jangan cari keselamatan, jangan cari pertolongan yang lain daripada Yesus. Jangan cari keselamatan, jangan cari pertolongan dari kekuatan dunia ini. Tapi hanya pada Yesuslah kita meminta keselamatan dan pertolongan. Yang kedua, jangan ikut dalam melakukan yang jahat. Walaupun ada banyak orang yang tidak percaya melakukan yang jahat, tetapi orang-orang percaya jangan melakukan yang jahat. Walaupun ada banyak orang yang
tidak percaya menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu, tetapi orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, jangan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Oleh karena itu, dari kesemuanya itu mau ditekankan seorang ni halak bata, unang dati mardosa, unang dati mardosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang penuh keresahan, di tengah situasi yang penuh kekhawatiran dan rasa takut oleh penyebaran pandemi COVID-19 ini, yang berdampak pada fisik dan psikis, ekonomi, persekutuan, dan seluruh aspek kehidupan. Dengan via dolorosa yang ditempuh oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, itu adalah sebagai bukti bahwa Allah peduli, bahwa Allah mau menderita, Allah mau berkorban untuk kita di dalam diri Yesus Kristus. Karenanya kita percaya dan penuh pengharapan, sehingga kita kuat, taat dan antusias menghadapi dan melawan penyakit virus yang menyebar saat ini. Dengan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan dunia, mari bersatu, mari bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan biarlah melalui sukacita hari ini, dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini, kita semakin meyakini bahwa kuasa dosa, bahwa kuasa kematian tidak lagi menguasai hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah pengorbanan Yesus menyelamatkan, pengorbanan Yesus membebaskan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh bersyukur, bersekutu, memuji nama Tuhan melalui ibadah Jumat Agung, peringatan akan kematian anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari dosa. Bapa di surga, biarlah melalui firman-Mu kami semakin mengerti, kami semakin menghayati akan pengorbanan-Mu, sehingga kami tidak lagi mencari keselamatan di luar daripada Yesus. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhanlah yang turut campur tangan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan dalam peristiwa yang terjadi, pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa untuk mengatasi segala sesuatunya. Namun setiap persoalan yang terjadi, kami tahu ada maksud Tuhan. Bapa di surga, biarlah melalui apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena sanak saudara pemilih mereka yang telah meninggal dunia oleh karena virus corona. Berkati para pasien yang sedang dirawat saat ini di rumah sakit, sehingga mereka berkekuatan melawan penyakit tersebut. Berkati para dokter yang menangani, para medis, perawat, dan semuanya yang bersinergi untuk mengatasi persoalan ini. Bapa di surga, begitu juga dengan pemimpin kami di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhanlah yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 35 dan kita memberikan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.